Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofio Widarwati Stianingrum dari kelas 2 ED 3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai korelasi antara besaran-besaran pada pengendali aras, yaitu pada praktikum pengendalian proses. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi. Korelasi antara besaran-besaran pada pengendali aras. Dari sini, kita bisa mengetahui hubungan antara persen PO terhadap MV. Kemudian, juga bisa menentukan kinerja dan spesifikasi alat atau FCE Final Control Element dengan membuat kurva linearitas dan histerisis. Dari pengendali aras, didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Dari data hasil pengamatan, diketahui diameter tangki sebesar 14,65 cm, luas alas tangki 168,479 cm persegi. Kemudian di sini diketahui pula persen PO, level air, waktu, laju alir air masuk tangki, dan tekanan pada kontrol valve. Data tersebut adalah data pada persen PO 0 hingga 100%. Untuk selanjutnya, data persen PO dari 100 hingga 0%, yaitu ada level air, ada waktu, ada laju alir air masuk tangki, kemudian juga ada tekanan pada kontrol valve. Di sini kita terlebih dahulu mencari laju alir air masuk tangki menggunakan rumus luas alas tangki dikali dengan level air dibagi dengan waktu. Misal, kita mencari laju alir air masuk tangki pada persen PO ke 10%. Kita masukkan data yang diketahui tadi, yaitu luas alas tangki 168,479 cm persegi dikali level air pada persen PO ke 10, yaitu 0,1 cm, dibagi dengan waktu, didapatkan hasil laju alir air masuk tangki sebesar 16,85 cm kubik per menit. Begitupun untuk data seterusnya, dari data 20, 30, 40, dan hingga data ke 100%. Untuk persen PO dari 100 hingga 0% menggunakan rumus yang sama untuk mencari laju alir air masuk tangkinya, yaitu luas alas tangki dikali dengan level air dibagi dengan waktu. Dari data pengamatan tersebut, didapatkan hasil pengamatan berupa grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0 hingga 100%. Untuk grafiknya didapatkan sebagai berikut. Dari grafik terlihat bahwa grafik membentuk garis linier, di mana terdapat persamaan Y sama dengan 42,901 X min 435,75 dengan R kuadrat 0,977. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang kurva linier berdasarkan grafik A1. Nah, berdasarkan grafik A1 ini didapatkan garis linier karena R kuadrat mendekati 1, yaitu 0,977, yang artinya grafik persen PO dan laju alir air berbanding lurus. Selanjutnya,
Untuk pertanyaan, jika grafik A1 menghasilkan R kuadrat kurang dari 0,95, tentukan jenis kurva karakteristik dari kontrol valve yang digunakan. Jadi, berdasarkan grafik, karakteristik valve yang digunakan yaitu linear. Karena bukaan valve berbanding lurus dengan flow rate biasanya digunakan pada aplikasi di mana pressure drop pada valve cenderung konstan. Untuk hasil data pengamatan, yang kedua adalah grafik B1, yaitu grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap tekanan pada kontrol valve saat persen PO 0 hingga 100%. Di sini terlihat bahwa sumbu Y adalah laju alir air yang masuk. Kemudian pada sumbu X terdapat tekanan pada kontrol valve. Kemudian pada laju alir air masuk terhadap tekanan ini didapatkan garis linear dengan persamaan Y sama dengan 323,88X min 1588,4 dengan R kuadrat yaitu sama dengan 0,9499. Selanjutnya penjelasan tentang jenis kontrol valve. Dia menggunakan ATO atau ATC berdasarkan grafik B1. ATO adalah air to open, sedangkan ATC adalah air to close. Jadi berdasarkan grafik B1, jenis kontrol valve yang digunakan adalah air to open, yaitu memerlukan suplai udara bertekanan untuk membuka valve. Jadi pada grafik B1 ini, karena grafiknya semakin naik, maka dia menggunakan air to open. Jika dia menggunakan air to close, maka grafik yang didapat akan semakin turun. Seperti itu. Untuk hasil pengamatan selanjutnya adalah grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0 hingga 100% dan 100 hingga 0% dalam satu grafik. Dalam grafik C1 ini terlihat perbandingan antara input dan output. Untuk sumbu Y terdapat laju alir air masuk tangki, sedangkan untuk sumbu X terdapat persen PO atau sinyal MV. Di sini terdapat dua garis grafik, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna orange. Untuk yang garis berwarna biru adalah garis MV terhadap persen PO 0 hingga 100%. Sedangkan untuk garis yang berwarna orange adalah garis MV terhadap persen PO 100 hingga 0%. Dari sini didapatkan persamaan MV terhadap persen PO 0 hingga 100% adalah Y sama dengan 42,901X min 435,75 dengan R kuadrat 0,977. Sedangkan untuk persamaan MV terhadap persen PO 100 hingga 0% didapatkan persamaan Y sama dengan 43,268X min 512,33 dengan R kuadrat yaitu 0,961. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai apakah terdapat histeresis berdasarkan grafik C1 atau tidak. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang apa itu histeresis. Jadi, histeresis adalah kurva perbandingan input dan output yang biasanya digunakan untuk penentuan ketidaktelitian dari nilai yang benar karena dipengaruhi oleh pengukuran sebelumnya. Dengan kata lain, keakuratan perangkat tergantung pada nilai sebelumnya dan arah variasi. Nah,
Dari grafik yang diperoleh, maka pada bukaan 0 hingga 100% dan 100 hingga 0% yaitu tidak terjadi adanya histeresis. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang dikendalikan tidak gagal untuk kembali ke keadaan semula atau sebelumnya setelah adanya penyebab dari perubahan-perubahan tersebut dihilangkan. Histeresis ini muncul atau disebabkan karena adanya gesekan pada bagian pengubah alat ukur. Sekian penjelasan mengenai korelasi antara besaran-besaran pada pengendali aras dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.